Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Ini untuk anak-anakku yang duduk di kelas 7 pada semester 1 ini. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang mengenal bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual, lalu peserta didik dapat menjelaskan pengertian variabel, koefisien, dan konstanta. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian suku dan suku sejenis. Peserta didik dapat mengenal operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, serta peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Baik anak-anak, kita mulai saja. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai pengertian aljabar. Bentuk aljabar merupakan bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah atau variabel. Unsur-unsur dari aljabar itu sendiri ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Variabel itu sendiri adalah lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi variabel ini tertuliskan dari huruf A sampai dengan huruf Z. Ini nilainya belum diketahui. Jadi nilainya berapa ini belum diketahui. Jadi hanya lambang saja dari A sampai Z. Ini namanya variabel. Lalu koefisien adalah lambang bilangan yang memuat suatu variabel. Jadi koefisien itu berdiri diikuti dengan variabel. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Nilainya tetap, jadi tidak akan berubah. Ini nilainya tetap. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk lebih lanjutnya mengenal variabel, koefisien, dan konstanta bisa dilihat contoh berikut. Contoh nomor 1, Ibu punya 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, maka variabel dari soal ini adalah x, gitu ya. Jadi variabelnya ada x, ini dia variabel. Lalu koefisien dari x kuadrat adalah nilai yang mengikuti x kuadrat. Berapa? 2 depannya nih, 2, seperti itu ya. Lalu koefisien x adalah nilai yang mengikuti nilai x, nilai variabel x. Yang mana? Ini dia, 4. Berarti dia koefisien dari x adalah 4. Konstanta yang berdiri sendiri tanpa diikuti variabel atau peubah, maka dia plus 6. Plus 6. Tanda di depan ini menunjukkan dia nanti nilainya positif atau negatif, gitu ya. Oke, contoh nomor 2. Ibu punya A kuadrat dikurang 4A ditambah 8 sama dengan 0. Di sini bisa kita lihat variabelnya adalah A. Nah, jadi huruf kecil ya, variabelnya A. Bisa dilihat ya. Jadi variabelnya A. Koefisien A kuadrat adalah nilai yang mengikuti A kuadrat. Di sini saya punya ada A kuadrat. Ini artinya adalah 1A kuadrat. Maka kalau ditanya koefisien A kuadrat, depannya A kuadrat yang mengikuti berapa? 1. Gitu ya. Jadi kalau nanti kalian ketemu seperti ini misalnya, A itu artinya adalah 1A. Gitu. X itu artinya adalah 1X. Nah, di sini maka kalau saya tanya koefisien dari A adalah 1 gitu ya. Tapi tidak tertulis. Nah, biasanya ditulis hanya seperti ini. Lanjut, koefisien A adalah nilai di depannya A. Nilai di depannya A adalah di sini ada dikurang 4. Gitu. Maka koefisien dari A adalah negatif 4. Nah, jadi nilai di depan menunjukkan tanda dari dia sendiri. Konstanta yang berdiri sendiri, yang mana? 8. Maka di sini 8. Seperti itu ya. Oke, lanjut contoh berikutnya. 2y kuadrat dikurang y dikurang 7 sama dengan 0. Variabelnya apa? Ada, dia variabelnya y. Koefisien y kuadratnya yang mengikuti y, berarti apa? 2. Nah, berarti 2. Lalu koefisien dari y. Nah, di sini y-nya adalah negatif y.
Ini artinya adalah negatif 1Y. Maka koefisien dari Y adalah negatif 1. Seperti itu ya, jangan lupa. Lalu konstanta yang berdiri sendiri tanpa diikuti variabel. Berarti yang mana? Ini dia, negatif 7. Tandanya ikut ya. Oke, negatif 7. Baik anak-anak, sekarang sudah paham ya yang mana variabel, yang mana koefisien, yang mana konstanta. Harus diingat. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah pengertian suku. Pengertian suku itu sendiri adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Nih, dipisahkan oleh operasi hitung. Sedangkan suku sejenis adalah suku-suku yang dalam bentuk aljabar mempunyai variabel yang sama. Itu namanya suku sejenis. Jadi perlu digarisbawahi bahwa suku sejenis adalah variabelnya sama. Variabelnya yang sama ya nak ya. Lalu suku tidak sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang berbeda. Oke lanjut. Untuk contohnya seperti ini. Contoh banyak suku. Oke, kalau saya tanya di sini 2x, maka banyak sukunya adalah banyak suku. Dia hanya ada 2x, maka banyak sukunya adalah 1. Yaitu apa dia? Hanya 2x, yaitu 2x. Itu namanya suku. Nah, kalau satu ini namanya adalah monomial. Monomial. Oke. Lalu yang ini ada berapa? 1, 2. Maka banyak suku itu ada berapa? 2. Yaitu apa saja? Yaitu 2x dan negatif 3. Ya. Hati-hati negatif 3. Nah, ini namanya binomial. Binomial. Seperti itu ya. Lalu yang ini ada berapa? Nah, ini ada dipisahkan oleh operasi hitung. Ada 1 pisahkan. 2 dipisahkan oleh penjumlahan 3. Maka banyak suku adalah 3. Apa aja? Yaitu 4x kuadrat, negatif 5x, dan 9. Ini namanya apa? Trinomial. Jadi tri gitu ya. Trinomial. Nah, kalau dia sukunya lebih dari 3 apa namanya? Lebih dari 3 ada Bu? Ada. Lebih dari 3 namanya polinomial. Polinomial. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, ingat banyak suku dipisahkan oleh operasi hitung. Jadi kalau ini 3, 1, 2, 3. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Suku sejenis. Ingat, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Oke. X kuadrat 3x dikurang 2x dikurang 5. Maka suku sejenis yang mana suku sejenis? Yang variabel sama. Yang sama yang mana? Yang 3x dengan negatif 2x. Gitu ya. X kuadrat sama tidak dengan X? Tidak. Yang ini X pangkat 2 kuadrat. Yang ini X. Jadi tidak sama dia variabelnya. Maka suku sejenisnya adalah 3x dan negatif 2x. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 2. Suku sejenis yang nomor 2 yang variabelnya sama. Yang mana ya yang variabelnya sama? Yang variabelnya sama, oh ini ada x kuadrat dengan 7x kuadrat. Berarti sama dia x kuadrat variabelnya.
Maka kita punya 2x kuadrat dan 7x kuadrat, gitu ya. Lalu ada lagi yang sama, ada konstantanya sama nih. Oke, saya buat kotak nih, 1, 2. Jadi negatif 3 dan 5. Ini suku sejenis. Oke, lanjut. Untuk nomor 3. Ada 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 9 dikurang 4x ditambah 5x kuadrat dikurang 3. Nah, kita cari dulu yang sama-sama ada x kuadratnya ada tidak ya? Ini ada tidak? Oh ada, ternyata sama nih. Oke, maka yang sejenis adalah 4x kuadrat dan 5x kuadrat. Ada lagi tidak? Oh, ada nih. Ada negatif 5x. Ini tadi negatif ya. Ketutup. Lalu dengan negatif 4x. Nah, berarti ada negatif 5x dan negatif 4x. Ada lagi tidak? Oh, ada konstantanya sama nih, dia sejenis. Oke, saya buat gambarnya sama nih. Nah, 9 dengan negatif 3. 9 dan negatif 3. Ini yang namanya suku sejenis. Jadi perlu diingat, suku sejenis adalah dia memiliki variabel yang sama atau sama-sama konstanta. Nah, oke ya. Nah, untuk suku sejenis, dia dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau nggak sejenis, gimana Bu? Tidak bisa. Kita lihat contoh berikutnya. Operasi pada aljabar yang pertama akan kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada aljabar memiliki syarat bahwa suku yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku sejenis. Jadi syaratnya adalah suku sejenis. Kalau nggak sejenis, tidak boleh. Lanjut. Oke, kita buat dulu. Yang pertama saya punya 1 pensil ditambah 2 pensil. Oke, maka ini akan menghasilkan berapa pensil? 3 pensil. Nah, ini kalau dalam bentuk aljabar dimisalkan, misalnya, oh pensil ini saya buat X lah, misal ya, pensil saya buat X, misal. Berarti di sini saya punya 1 pensil sama 2 pensil. Jadi hasilnya adalah 3 pensil. Oke, maka bentuk matematikanya adalah 1, karena pensilnya saya misalkan X, setiap ketemu kalimat pensil saya ganti dengan X. 1 pensil, 1 X. Tambah, apa ya? 2 pensil, 2X. Sama dengan 3 pensil, 3x. Ini dia kalimat matematikanya. Jadi bisa ditambah 1 pensil tambah 2 pensil hasilnya 3 pensil. Tetapi kalau kalian memiliki kasus berbeda benda atau berbeda variabel, maka bisa dituliskan bagaimana? Sama dimisalkan. Misal saya buat pensil X misalnya. Lalu penghapus saya buat Y. Jadi setiap ketemu pensil saya ganti X, setiap ketemu kalimat penghapus saya ganti Y. Gitu ya. Ini dimisalkan, nah, boleh AB Bu? Boleh. A sampai Z apa saja. Jadi ini 1 pensil, ini 1 penghapus. Sama dengan hasilnya bisa dijumlahkan tidak? Tidak bisa karena bendanya sama. Jadi dia tetap 1 pensil dengan 1 penghapus. Jadi jawabannya adalah dia tidak bisa dijumlah. Jadi nilainya tetap seperti ini. Beda dengan yang nomor 1 tadi.
Jadi 3 pensil. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke lanjut. Ketika saya punya 2X, ini artinya adalah 2 dikali X. Ini nanti kita belajar ya. Lalu kalau saya punya X kuadrat, artinya X dikali X. Nah ini artinya koefisiennya, tadi kita sudah ya, koefisiennya adalah 2. Dan ini koefisiennya adalah 1. Gitu ya. Sama, kalau kita punya X, maka koefisiennya adalah 1. Maka ketika kita punya X tambah X, di sini dia punya nilai 1. Nah, jadi hasilnya berapa? 2X. Gitu. Nah, kalau saya punya X tambah 2X, dia sama ya, sejenis. Nah, sejenis sukunya karena X dengan X. Nah, ini koefisiennya adalah 1, tapi tidak tertulis. Yang ini koefisiennya adalah 2. Maka 1X tambah 2X, 1 pensil tambah 2 pensil, sama ya, sama-sama pensil, boleh dijumlah. Jadi 3 pensil. Seperti itu. Oke, kita contoh nomor 1. 2X tambah 4 tambah 3X sama dengan berapa hasilnya sederhananya, gitu ya. Yang sama mana? Yang sama adalah 2X dengan 3X. Boleh dijumlah, nak. Kita dekatkan dulu kalau belum bisa. 2X tambah 3X, yang belum ditulis 4, tambah 4. Yang ini boleh ditambah. Jadi hasilnya adalah 2 tambah 3, 5X, tidak sejenis, tetap 4. Selesai sampai sini. Nah, karena ini sudah tidak bisa dijumlah. Kenapa? Tidak satu suku atau tidak sejenis. Lanjut, yang ini. Mana sih yang sama? Cari dulu suku yang sejenis. Suku yang sejenis adalah, lihat 3X kuadrat dengan negatif 2X. Ini boleh dijumlah atau dikurang, nak. Karena suku sejenis. Maka saya punya 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Ini karena kurang ya, jadi dia jadi kurang. Yang mana yang belum ditulis? Ini nih, dikurang 5X ditambah 6. Ini boleh ditambah, nak. Nah, ini boleh ditambah. 3 dikurang 2, 1X kuadrat. Dikurang 5X ditambah 6. Tidak ada yang sejenis. Maka selesai, 1 boleh tidak ditulis. X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Selesai sudah. Jadi cari dulu suku sejenis, baru boleh ditambah dan dikurang. Kalau tidak sejenis, tidak boleh ditambah atau dikurang. Syaratnya itu ya. Oke lanjut, ini yang sama yang mana? Nih saya bulatkan X kuadrat dengan X kuadrat. Lalu 5X, negatif 5X dengan negatif 2X. Lalu yang konstanta tadi. Nah, ini plus 6 dengan negatif 9. Bu, saya bingung. Kalau bingung, didekatkan dulu. Bulat dengan bulat. Berarti 2X kuadrat ditambah X kuadrat. Oke, lanjut. Sudah ya, ini udah. Lanjut, sekarang min 5X dengan min 2X. Min 5X dengan min 2X. Sudah ya, ini sudah. Yang belum mana? 6 dengan negatif 9. Plus 6 dengan dikurang 9. Ini boleh ditambah nih, nak. Hasilnya berapa? Sama dengan 2 tambah 1. Ada 1 ya di sini ya. Maka hasilnya 3X kuadrat. Lalu negatif 5 dengan negatif 2. Ayo bilangan bulatnya nih. Jadi berapa? Negatif 7X. 6 dikurang 9. Hasilnya negatif 3. Maka ini hasilnya. Nah, seperti itu ya. Selesai sudah. Sudah tidak ada yang sama lagi. Sudah tidak ada yang sejenis lagi. Maka sudah selesai. Lanjut untuk soal berikutnya. Saya punya ini sama ya. Cari dulu yang sejenis, nih sama. Lalu mana lagi? X dengan X, ini sama. Oke, ini sama, negatif 2X. Lalu ini sama, ini sama. Oke ya, oke. Dekatkan dulu kalau bingung. Yuk kita mulai. 2X kuadrat sejenis dengan
2x kuadrat sejenis dengan negatif 4x kuadrat. Lalu negatif x sama negatif 2x. Negatif x dengan negatif 2x. Lalu plus 6 dengan min 6. Plus 6 dengan min 6. Sama seperti contoh nomor 3. 2x kuadrat dikurang negatif 4x kuadrat. Lihat aja, 2 dikurang 4. Hasilnya negatif 2x kuadrat. Lalu negatif x dikurang 2x. Nah, ada 1 di sini, jangan lupa. Oke, jadi min 1, min 2. Jadi min 3. Ini bilangan bulat ya, tidak dipelajari lagi. Sudah kemarin, bab 1. Lanjut, 6 dikurang 6. Berapa? 0, habis dia. Nah, jadi selesai sampai sini? Selesai. Jadi hasilnya adalah min 2x kuadrat dikurang 3x. Jadi anak-anak untuk penjumlahan dan pengurangan, syaratnya harus suku sejenis baru boleh dijumlahkan atau dikurangkan. Ketika tidak sejenis, tidak bisa lagi dijumlahkan atau dikurangkan. Syaratnya itu ya. Dan jangan lupa ketika kita ketemu x, dia memiliki koefisien 1. Jadi sebenarnya tertulis 1x. Gitu ya. Sama seperti ini x kuadrat. Maka sebenarnya tertulisnya adalah 1x kuadrat. Jadi ada 1 dia. Seperti itu. Baiklah anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jadikan setiap tempat adalah sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.